kita harus jadi orang-orang yang bersyukur. Siap. Saya rasa kalau kita bersyukur, pasti kita akan sadar bahwa potensi kita luar biasa. Potensi kita luar biasa. Bagaimana kita menggunakan potensi ini untuk kemaslahatan orang banyak, terlebih khusus untuk orang asli Papua yang ada di tanah Papua. Jadi kita dorong betul, terutama pengusaha-pengusaha orang asli Papua, kita saudara-saudara untuk hari ini mungkin levelnya UMKM. Tetapi suatu waktu dia akan menjadi investor yang berinvestasi di Singapura. Pengusaha Papua yang suatu waktu jadi investor yang berinvestasi di Amerika. Selamat siang Sobat Podcast RRI Net di manapun berada. Senang sekali saya Nelly Mansura kembali menemani Anda dalam podcast ya. Dan podcast untuk edisi hari ini topiknya sederhana tetapi menarik ya. Iya, tentang investasi di Papua Barat. Kalau ya di episode kali ini kita bicara mengenai investasi, mungkin sebagian orang langsung membayangkan itu perusahaan besar atau mungkin modal yang sangat besar ya. Padahal sebenarnya investasi ini juga berkaitan dengan bagaimana sebuah daerah berkembang ya, lapangan kerja bertambah, ekonomi masyarakat dan juga peluang usaha semakin terbuka ya. Iya, menarik sekali topik kita di siang hari ini dan sudah hadir bersama saya kedua narasumber kita di podcast RRI Manokwari, RRI Net Manokwari. Kita sapa dulu, kata orang tak kenal maka tak sayang ya. Kita sapa dulu nih. Iya, ada Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kita sapa Bapak Gottlieb Apono SST PMM. Selamat siang Bapak Kadis. Selamat siang. Kabar baik? Puji Tuhan, kabar baik. Iya, dan di samping kiri saya, oh maaf ini bukan cerdas cermat ya. Ada Bapak Agustinus Dapadoda SPDM Link, Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Bu. Kabar baik? Sangat baik. Iya, ya tadi saya sempat sampaikan untuk pemirsa podcast kali ini kita akan bincang-bincang tentang apa sih investasi itu ya. Tadi saya sempat menjelaskan bahwa tidak selamanya investasi itu berhubungan dengan sesuatu yang besar ya. Ya, dan tentunya kalau kita berbicara investasi, nah dari pemerintah Provinsi Papua Barat sendiri dalam membangun iklim investasi ya saat ini, kita langsung saja ke Bapak Kadin. Ya, Bapak, apa sih visi pemerintah Provinsi Papua Barat untuk membangun iklim investasi saat ini? Ya, baik, terima kasih. Selamat siang buat kita semua. Terkait dengan visi Provinsi Papua Barat, kita tahu bersama bahwa Provinsi Papua Barat ini punya potensi sumber daya alam yang sungguh luar biasa. Yang sampai dengan saat ini ada yang sudah bisa kita kelola secara baik, tapi juga ada yang belum. Kita lihat dari potensi yang ada ini kan ada potensi pertanian, perkebunan, migas, perikanan. Ini kalau kita kelola itu secara baik, otomatis akan memberikan dampak juga baik terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Papua Barat. Untuk itu, investasi ini sangat penting, ya. Lewat ini visi pemerintah Provinsi Papua Barat sesuai dengan visi Bapak Gubernur, yaitu Papua Barat yang aman, sejahtera, bermartabat dan mandiri. Itu ada salah satu tugas DPMP PTSP di situ, ada pada misi kedua, yaitu bagaimana investasi ini bisa berkelanjutan dan memberikan dampak kepada masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat. Untuk itu melalui DPM PTSP kita terus memberikan pelayanan yang terbaik dalam hal ini untuk khususnya perizinan dan juga pendampingan kepada pelaku usaha atau investor untuk bisa memberikan peluang kepada mereka berinvestasi di Provinsi Papua Barat. Nah, kalau boleh tahu apa sih potensi investasi unggulan di Papua Barat itu? Ya, kalau kita di Papua Barat ada beberapa potensi unggulan, ya kita ketahui bersama migas itu ada di Bintuni, perikanan ini tersebar ada di hampir sebagian besar wilayah Provinsi Papua Barat, ada peternakan, perkebunan. Ya, kalau perkebunan ini kita lihat salah satu yang potensial adalah coklat. Atau kakao ransiki. Nah, ini
yang sampai dengan saat ini kalau kita sudah lihat contohnya coklat ini kan sudah go internasional. Nah, tinggal bagaimana kita bisa kembangkan ini lagi untuk perluasan areanya supaya lebih banyak memberikan kontribusi kepada daerah dan juga masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Ya, kalau dari Pak Agus, tambahan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kadis ya, apalagi Bapak tupoksinya di bidang promosi. Oke, silakan. Jadi secara umum Papua Barat itu punya sumber daya yang luar biasa, dan sumber daya itu DPMPTSP sudah petahkan yang kita kenal dengan peta potensi dan peluang investasi Provinsi Papua Barat. Nah, dalam pemetaan itu penting sekali untuk masyarakat tahu bahwa di sisi investor butuh dokumen itu. Untuk apa? Sebagai gambaran di mana dia akan berinvestasi sesuai dengan minat si investor. Apakah sektor perikanan, sektor peternakan, ataupun sektor yang lain. Dari sisi investor itu penting. Gambaran ada di mana, contoh emasnya ada di mana, tambang emas di mana, tambang batu bara di mana, peternakan ada di mana, dia tahu. Dari sisi masyarakat penting sekali untuk masyarakat mempersiapkan diri. Saya punya daerah ini potensinya ini, atau peluang investasi yang nanti bakalan investor masuk ini, sehingga saya harus mempersiapkan diri sebagai pagar untuk peluang investasi yang ada di daerah saya. Karena kalau tidak masyarakat itu tahu atau mempersiapkan diri, yang berbahaya itu kalau investasi masuk kemudian ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memperkeruh suasana, kemudian si investor mau masuk dan belum masuk, kemudian jadi riak-riak yang tidak terlalu baik di dalam kondisivitas investasi sendiri. Sehingga kita dorong betul masyarakat untuk proaktif, membuka diri. Yang jadi catatan besar buat kita semua selain masyarakat dan juga warga Papua Barat, investor itu tamu. Sehingga sebagai tuan rumah, pemilik rumah Papua Barat, kita harus jadi pemilik rumah yang ramah. Sehingga investor itu datang dengan dirinya dan juga modalnya, tidak dalam jumlah yang sedikit tentu. Sehingga kita harus mengawal uang dan pribadinya orang tersebut dan investor tersebut, sehingga dia berlama-lamaan investasi di Papua Barat, dan kemudian setelah investasinya tumbuh maka akan dinikmati oleh masyarakat, pemerintah daerah, dan juga si investor. Jadi kepentingannya bukan kepentingan investor saja atau bukan kepentingan pemerintah saja, tetapi kepentingan terbesar adalah masyarakat pemilik wilayah. Jadi kita berharap betul melalui podcast kali ini kita gugah masyarakat untuk sadar sebagai pagar daripada wilayahnya dia, ya. Jangan sampai dari luar kemudian kasih apa yang tidak konstruktif kemudian dia ikut-ikutan, ya. Tanah kita adalah aset untuk memberi makan kita dan anak cucu kita. Pada saat tanah kita tidak menghasilkan apa-apa, menumbuhkan termasuk investasi tidak tumbuh di situ, maka kita akan sulit termasuk anak cucu. Begitu. Iya, mungkin bisa ditambahkan sama Pak Kadis tadi. Pak Agus sempat sampaikan bahwa investor itu tamu. Nah, ibarat kita mau berkunjung ke rumah seseorang ya, bagaimana tamu kita tersebut terasa nyaman. Nah, investor bagaimana upaya dari pemerintah Provinsi Papua Barat agar investor yang akan berinvestasi ini merasa nyaman? Ya, baik. Kami DPM PTSP selalu berupaya untuk membuka diri pertama. Kita mendengar apa yang menjadi maksud dan tujuan mereka berinvestasi di Papua Barat. Selain itu, kita juga melakukan pendekatan kepada pemilik akulayat. Kita memfasilitasi mereka, karena yang terkadang terjadi itu adalah nanti pada saat perizinannya sudah selesai, pasti ada riak-riak yang tadi Pak Kadis sampaikan. Untuk itu kita minta untuk kami sendiri dengan pelaku usaha atau investor itu bertatap muka langsung dengan pemilik akulayat atau masyarakat yang punya wilayah di situ. Kita meyakinkan bahwa investasi ini datang hadir untuk mengangkat harkat dan martabat mereka, terutama masalah perekonomian mereka.
Jadi itu tugas utama dari DPMPTSP, selain tadi memastikan bahwa perizinannya itu aman, cepat, murah, tetapi juga kita harus memastikan kepastian hukum terkait dengan usaha yang akan mereka laksanakan di Papua Barat. Iya. Baik, menarik sekali ya sobat podcast. Iya, dan Pak Kadis langsung aja nih. Tadi kan masyarakat terus hak ulayat. Berarti kan ini berkaitan dengan kearifan lokal nih. Nah, mengapa kearifan lokal ini menjadi bagian penting dalam investasi? Iya, kita tahu bersama bahwa tanah Papua ini kaya dengan budaya. Nah, disitulah sebenarnya hal yang harus perlu kita ketahui. Dalam hal ini pemerintah, termasuk juga pelaku usaha atau investor itu sendiri. Jadi sebelum dia berusaha, dia harus mengenali budaya atau kearifan lokal wilayah setempat. Terkadang ini yang kita pikir hal yang memang harus jadi yang utama. Iya. Supaya masyarakat itu sendiri, masyarakat lokal itu merasa bahwa wah ini tempat kita. Kita juga merasa dihargai. Jadi investasi itu penting, tapi masyarakat lokal juga itu penting. Kearifan lokal itu penting untuk bagaimana dia berperan dan mengambil bagian di dalam suatu investasi itu untuk peningkatan kehidupan ekonomi mereka, khususnya orang asli Papua. Benar. Iya, dari Pak Agus. Ini kan juga salah satu bagian dari bagaimana mempromosikan kearifan lokal nih. Iya, pemirsa RRI, pendengar RRI, yang pasti kearifan lokal itu jadi bumbu-bumbu untuk melengkapi investasi yang ada di daerah. Sehingga saya pikir para investor tahu betul bahwa di mana langit dijunjung, di situ Bumi dipijak. Saya pikir semua investor, apalagi dengan jam terbang yang tinggi, dia tahu, paham. Sehingga kita sebagai pemerintah daerah, sebagai masyarakat harus juga berdiskusi sehingga kearifan lokal itu menjadi suatu hal yang unik dan punya nilai jual, nilai tambah yang lebih. Gitu. Kita berusaha apakah dari sisi investor, pemerintah dan masyarakat, kita ambil jalan tengah. Ya. Hal-hal kalau bisa dengan pihak akademisi, hal-hal yang negatif kita mungkin bagi kita baik. Ya, bagi pemilik tanah adat atau pemilik wilayah atau masyarakat baik, tetapi bisa jadi nilai jual daripada kearifan lokal itu kalau dari kacamata akademisi bisa jadi minus, sehingga perlu kita lihat plus minusnya, sehingga kearifan lokal itu punya nilai jual karena juga akan menjadi hal yang unik bagi selain investor untuk orang-orang di luar sana yang datang dari sisi pariwisata untuk berkunjung ke Papua Barat. Begitu. Berarti ini menjadi bagian yang penting juga ya. Nah, ini kan masyarakat awam nih, termasuk saya. Kalau kita dengar kata investasi, kan paling masyarakat bilang ada investasi bodong lah, investasi inilah, investasi hari tua. Nah, ini berkaitan dengan tugas dari kedua bapak nih di Dinas Penanaman Modal nih. Sebenarnya mungkin bisa langsung dikatakan atau disampaikan untuk kita semua agar mereka lebih paham apa sih manfaat investasi untuk itu kita. Silakan Pak Kadis. Baik, investasi ini sangat bermanfaat karena kita lihat akhir-akhir ini dengan kondisi ekonomi nasional, global bahkan daerah, ya kita daerah ini, pemerintah daerah dalam hal ini semua bergantung kepada transfer dari pusat. Benar. Untuk itu investasi ini penting sebagai roda penggerak perekonomian suatu daerah. Jadi kalau investasi itu ada, yang tadi kita clearkan, hal-hal kecil yang sudah kita clearkan tadi, masalah hak ulayat, bagaimana masyarakat lokal itu ada punya bagian di dalam investasi itu, ya pasti akan memberikan dampak yang luar biasa. Salah satunya lapangan kerja terbuka. Ya. UMKM yang ada di daerah itu juga bisa kita mitrakan. Secara tidak langsung juga ini akan memberikan efek PAD juga kepada daerah. Jadi saya rasa investasi itu penting. Ya. Ya. Dari Pak Investasi Agus itu ingin penting. ditambahkan? Iya, investasi itu sama dengan nutrisi, yang begitu. Kalau Iya. seandainya bayi tumbuh tanpa nutrisi, pasti itu jadi anak yang stunting nanti.
tidak tumbuh sempurna. Ya, sehingga dari semua elemen harus sadar bahwa investasi itu vital sekali untuk perkembangan, pertumbuhan suatu daerah. Ambil contoh, Singapura dia tidak punya sumber daya alam. Tetapi sumber daya manusianya, kemudian pemimpin-pemimpin melihat bahwa kekurangan kita sumber daya alam terbatas, sehingga kita harus merancang tempat kita jadi pasar untuk uang dan manusia berkumpul di situ. Gitu. Jadi kita juga berharap dengan membuka diri, ya, mungkin investor masuk. Kemudian suatu waktu tempat kita akan jadi pasar. Gitu. Karena di mana pasar itu ramai, pasar itu sibuk, di situ uang itu akan banyak berputar. Ya, di mana uang banyak berputar, maka semua hal bisa dilakukan, termasuk pembelian teknologi, termasuk pembelian sumber daya manusia yang unggul dari luar untuk masuk di tempat kita. Gitu. Jadi jangan sampai kita berbangga dengan sumber daya alam saja, tetapi kita jadi eksportir bahan-bahan mentah. Gitu. Jadi kita betul minta saudara-saudara pendengar RRI untuk hari ini mungkin karena keterbatasan kita sebagai penjual sumber daya mentah, ya, bahan baku mentah. Tetapi suatu waktu kita punya mimpi bahwa kita jadi pasar, kita jadi tempat untuk mengolah, bahkan kalau bisa pusat industri. Sehingga orang lain datang ke sini suatu waktu, kalau kita bisa kita beli barang atau bahan baku dari tempat lain, kemudian kita berproses, ya. Proses di sini, kemudian nilai tambahnya berkali-kali lipat, dan uang itu, ya, nilai tambah itu bisa kita manfaatkan untuk, ya, daya saing, meningkatkan daya saing daerah, ya. Karena jujur, ya, investor itu dia mencari tempat di mana uangnya berlabuh aman. Sehingga bukan kita saja Papua Barat yang menjual peluang-peluang peluang-peluang investasi, tetapi seluruh daerah di seluruh Indonesia, seluruh provinsi. Bukan di Indonesia saja, tapi seluruh dunia, negara-negara yang berkembang juga menjual peluang-peluang investasinya. Sehingga kita harus rebutan ini. Kita harus lebih bersahabat, lebih buka diri, tanpa unsur untuk menjebak setelah dia bangun. 20-30% kemudian kita palak. Kita harus hindari. Memang 1-2 hari rasa-rasanya itu enak uangnya, gurih uangnya dari hasil itu. Tetapi untuk jangka panjang kita tidak dapat apa-apa. Ya. Jadi investor itu kita catat betul, dia bukan bawa dirinya, tetapi bawa uangnya yang sangat banyak. Dan kita bisa pakai untuk, selain untuk kepentingan dia, kepentingan kita yang ada di sini, di Papua Barat. Gitu. Ya, menarik apa yang disampaikan. Tetapi nih akan sia-sia atau percuma kalau kita berbicara tadi yang disampaikan oleh Pak Agus dan juga Pak Kadis. Nah, kalau kita tidak punya strategi, ibarat kita mau perang nih, pasti terus kita punya strategi nih. Dan juga kalau kita mau ujian, pasti harus kita susun suatu trik-trik yang bisa membuat kita nanti lulus, ya, seperti itu. Dari Pak Kadis, ya, apa strategi pemerintah provinsi untuk menarik investasi? Ya, salah satu strategi yang harus kita lakukan, ya, yang kita bahas hari ini, peta potensi itu penting. Peta potensi dan juga yang sudah ada, tapi kita juga harus update terus informasi itu. Dan ini juga harus kita tuangkan dalam bentuk digital, supaya mudah diakses oleh semua pelaku usaha atau investor yang punya minat berinvestasi di Papua Barat. Yang berikut terkait dengan promosi. Ya, saya lihat promosi ini akhir-akhir ini, ya, kita memang dengan adanya digitalisasi sudah jarang juga untuk promosi itu dilakukan secara langsung. Bisa melalui virtual dan lain-lain bisa dilakukan. Nah, ini promosi ini penting. Untuk itu kolaborasi beberapa OPD terkait ini juga kita sangat mengharapkan supaya promosi kita ini jelas dan tepat sasaran. Yang berikut terkait dengan koordinasi lintas sektor, baik itu di tingkat OPD provinsi dan juga dengan pemerintah kabupaten. Nah, ini kita berharap strategi-strategi ini juga bisa mendongkrak apa yang menjadi tujuan investasi Papua Barat di masa yang akan datang. Karena satu hal juga, salah satu yang paling penting itu adalah strateginya juga adalah bagaimana kita memberikan pendampingan. Terkadang pelaku usaha dia datang sudah menyampaikan minat usahanya, langsung kita lepas. Mereka cari jalan sendiri. Nah, sebenarnya itu titik lemahnya kita juga. Seharusnya kita dampingi terus.
tanya apa yang kurang. Siap. Nah, itu tugasnya kita dalam hal ini DPMPTSP. Nah, ini yang sementara kami lakukan. Ada beberapa yang punya minat ke depan. Ya mudah-mudahan lewat pendampingan, komunikasi, koordinasi yang baik ini bisa berbuah hasil yang baik. Kalau kita lihat itu investor yang akan berinvestasi di Papua Barat khususnya, kira-kira mereka apa yang membuat investor tersebut memilih Papua Barat? Biasanya apa nih? Ya, kalau kita lihat yang pertama potensinya ya. Potensinya, Ya, oke. semua ada di sini. Ya, Semua ada di sini. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, yang semua ada di sini itu dari peluang itu, apakah kita bisa menjadikan dia sebagai sesuatu yang bermanfaat? Ya. Nah, ini tugas kita pemerintah. Dalam hal ini bagaimana kolaborasi antara pemerintah, investor, masyarakat adat, dan juga akademisi. Supaya kita satu pemikiran bagaimana membuat satu konsep yang baik supaya minat investasi itu betul-betul bisa tercapai. ya, sepakat, setuju. Iya benar. Dari Pak Agus ingin ditambahkan? Seperti yang Pak Kades sampaikan, memang kita tidak bisa berhenti ya berpuas diri untuk hari ini capaian kita seperti ini, kemudian kita tidak terus berbenah ya. Ini kompetisi, masing-masing orang rebutan untuk membawa investor masuk ke daerahnya, sehingga memang kita harus terus ya komunikasi dengan lintas sektor. Mungkin juga kami sampaikan bahwa beberapa saat yang lalu kami secara maraton datang dengan Pak Kadis, pimpin Pak Kadis sendiri ke MRP ya. Kita mau sampaikan ke MRP bahwa kita itu OPD yang punya kerjaan untuk membawa investasi ke Papua Barat. Bisa jadi di pikiran atau di apa teman-teman atau bapak-bapak yang mulia di MRP berbeda-beda. Bisa saja melihat bahwa investor itu atau investasi itu sebagai momok begitu, atau sebagai masalah, sebagai apa pihak yang datang mengeruk sumber daya alam begitu. Padahal kita lupa bahwa pemerintah itu sebagai wasit ya, supaya permainan di lingkungan investasi itu dia kondusif gitu. Ya. Ada di situ investor, ada di situ masyarakat yang punya ulayat ya, pemerintah wasit. Nah, sebagai wasit ini kita harus membawa kita punya saudara-saudara ya pemilik ulayat ini di satu ruangan tertutup. Investor jangan masuk di situ dulu gitu. Kita diskusi dia punya mau apa. Nanti ada momennya juga FGD yang melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat. Kalau tidak salah nanti mohon izin Pak Kadis di bulan Agustus awal. Nah, di situ kita mau satu frekuensi ini bahwa investor ini begini akan mau masuk di sektor ini. Kira-kira pikiran-pikiran, kegalauan-kegalauan dari Bapak Ibu termasuk MRP, DPR, nanti kita akan sama-sama berdiskusi ya, kita cari jalan tengah sehingga jangan sampai di kalangan pemerintah dan masyarakat ini ada kecurigaan. Nah, kasihan. Kita ini orang dalam kalau saling curiga terus tamu mau datang bagaimana gitu. Jadi kita satu frekuensi dulu, setelah satu dibenahi di dalam frekuensi dulu ya. baru investor masuk, kemudian tinggal kita sajikan Bapak mau yang mana. Ya. Gitu. Sehingga ya kita jangan habis energi untuk saling curigai terus, saling tidak percaya ya. Anak-anak bangsa kita harus juga bangkit ya, siapa tahu suatu waktu Papua Barat ini jadi provinsi yang realisasi investasinya nomor 3, nomor 5 tertinggi di Indonesia begitu. Itu kita mimpi. Karena dengan investasi yang besar yang masuk, maka itu dia akan jadi energi yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi itu secara cepat gitu. Tapi kalau tidak maka kita akan ya ada di urutan 30-an. Ya, kita punya semangat pemerintah, tetapi juga kita butuh tenaga tambahan ini ya, double garden ke tenaga dalam dari pemilik ulayat ya, masyarakat sehingga ya mimpi kita bersama akan investasi yang subur di Papua Barat bisa tercapai gitu. Iya, pastinya sobat podcast diantaranya ada yang melakukan usaha lokal atau pengusaha lokal juga yang bergerak di UMKM. Nah, mungkin bisa juga disampaikan ya bagaimana peluang bagi UMKM atau pengusaha lokal agar mereka bisa ikut berkembang bersama masuknya investasi, Pak Kadis. Ya, baik. Ini memang semangat dan tujuan kita semua ini.
Jadi investasi itu tidak serta-merta dia bawa modal, terus dia bawa teknologi, tapi dia tidak memberikan dampak atau ada kemitraan, itu tidak terjadi. Jadi ada beberapa hal yang menjadi catatan kita bersama dan ini kita akan terus kawal. Kita lihat bersama bahwa di sini kita punya, ada khususnya di migas ya, ada LNG, ada BP. Nah ini kita minta supaya mereka juga ada kegiatan-kegiatan yang bisa dimitrakan dengan pelaku usaha yang ada di Papua Barat. Nah, kemarin kita minta untuk coba data itu, mulai dari data dulu, karena kalau kita tidak punya data ini susah juga kalau kita diminta untuk contoh ada UMKM yang terkait dengan farmasi. Jadi ini semangat kita bersama ini. Bagaimana kita mendorong supaya UMKM ini bisa naik kelas. Nah, jadi ya kita lihat kebanyakan ada yang mama-mama kita jual pinang, ya kita tidak berharap untuk dia selalu jualan pinang. Paling tidak bisa naik kelas, punya kios. Nah, itu upaya-upaya yang telah dilakukan oleh DPMPTSP 2 tahun terakhir lewat program prioritas Bapak Gubernur Papua Barat Produktif. Salah satunya intervensi DPMPTSP adalah menerbitkan NIB bagi pelaku usaha orang asli Papua. Jadi ini kita khususkan untuk pelaku usaha orang asli Papua. Harapannya adalah apabila ada investasi yang masuk dan ada upaya untuk bisa bermitra, ya kita sudah punya modal itu. Salah satunya secara legalitas usaha sudah ada. Dan itu sudah juga ditindaklanjuti oleh dari Dinas Koperasi. Ada bantuan yang diberikan untuk mereka memulaikan usaha mereka. Jadi saya rasa UMKM ini penting. Dia harus mendapat porsi yang khusus di dalam investasi itu. Ya, baik. Sebelum nanti kita ke harapan ini, pastinya segala sesuatu yang kita kerjakan, apalagi yang baik itu pasti ada tantangan nih. Ya, tantangan terbesar apa yang kira-kira dihadapi dari Dinas Penanaman Modal sendiri? Tantangan terbesar yang mungkin masih menjadi PR yang harus mesti digenjot terus nih agar bisa berhasil. Mungkin ya Pak Kadis duluan deh. Ya, baik. Memang di dalam sebuah organisasi dalam melaksanakan suatu tugas ya tantangan pasti ada ya. Ya tantangan DPMPTSP saat ini ya yang pertama adalah kami dari sisi sumber daya manusia sangat terbatas dalam rangka untuk percepatan perizinan dan memberikan kemudahan. Ini salah satunya adalah keterbatasan kami di SDM ya, SDM. Yang kedua ego sektoral yang kita lihat itu juga menjadi hal yang sangat ya krusial ya. Benar. Nah, jadi kita berharap ini, tapi puji Tuhan sampai dengan saat ini saya mencoba terus untuk membangun koordinasi, bangun kolaborasi dengan OPD teknis terkait, karena terus terang DPMPTSP ini dari sisi tugas dan tanggung jawab hanya bicara terkait administrasi. Administrasi. Ya. Jadi yang punya peran penting itu adalah juga OPD teknis itu sendiri. Karena kalau kita bicara terkait dengan contoh izin pertambangan ataupun kehutanan, kita dilihat dari sisi administrasi. Persyaratan kalau sudah terpenuhi langsung kita akan tindak lanjuti ke OPD teknis terkait. Ya. Nah, rekomendasi untuk izin jadi keluar dan tidak itu berasal dari OPD teknis. Nah, ini yang jadi agak sedikit tantangan buat kita. Buat kita. Tapi yakin pasti bisa ya? Pasti bisa. Saya bilang pasti bisa karena apa? Kita punya pengalaman di tahun 2024 itu target investasi yang diberikan oleh Kementerian Investasi buat kami di daerah, khususnya Papua Barat itu sebesar 2,42 triliun. Wow, 2,42 triliun. 2024. Puji Tuhan kita bisa mencapai di angka 13 triliun lebih. Wow. 13 triliun lebih. Ini tadi. Ya, benar. Kolaborasi yang kita bangun antara pemerintah daerah, kabupaten, OPD teknis terkait. Saya rasa ya pasti adalah sedikit. Ya. Apalagi kita manusia pasti punya ego. Harus optimis ya Optimis, Pak, jangan optimis. pesimis. Iya. Iya, dari Pak Agus ingin ditambahkan?
Iya, saya tadi mungkin dari PMDN, UMKM, saya mau soroti begini. Eh, Investor itu selain dari luar negeri juga dari dalam negeri, penanaman modal dalam negeri. Jadi kita mendorong betul orang-orang muda ini, jangan nanti selesai SMA, tamat, selesai kuliah kemudian lamar jadi pegawai negeri. Maka Anda telah menutup pintu-pintu pengusaha besar untuk Papua Barat. Jadi kita dorong betul terutama pengusaha-pengusaha orang asli Papua, kita saudara-saudara untuk hari ini mungkin levelnya UMKM. Tetapi suatu waktu dia akan menjadi investor yang berinvestasi di Singapura. Pengusaha Papua yang suatu waktu jadi investor yang berinvestasi di Amerika. Ya caranya gimana? Dia harus mulai dengan usaha-usaha kecil. Jadi kita dorong supaya ya jangan alergi dengan investasi ya. Orang yang bisa bicara tegas, bisa bicara bebas hari ini adalah orang-orang dari sisi finansialnya kuat. Tapi pada saat Bapak Ibu masuk di tempat-tempat yang nanti Bapak Ibu hanya dikasih makan minum, pada saat you berbicara keras sedikit ditutup keran finansial Anda langsung, yang tadi bicaranya A bisa bergeser ke B. Jadi kita dorong betul, jadilah orang-orang muda, pengusaha-pengusaha orang Papua asli yang suatu waktu tidak bermain di Papua saja, tapi lintas Papua. Saya pikir di sisi pemerintah banyak sekali kemudahan untuk mendorong terutama dari DPM PTSP izin yang dikeluarkan untuk membackup pengusaha-pengusaha orang asli Papua, kemudian juga mungkin dari dukungan-dukungan pendanaan dan lain-lain banyak sekali, sehingga jalan pintas untuk kita segera bersinar itu jangan sampai Redup. redup. Sayang kalau tidak kita akan jadi penonton-penonton yang melihat investor asing Amerika, Arab Saudi untuk mengolah kita sumber daya. Ya, jangan bilang mencuri ya, mengelola. Namanya orang yang mengelola dengan sumber daya yang besar, finansialnya besar, dia pasti mendapatkan porsi profit yang lebih besar. Nah, apakah kita mau porsi yang besar itu kita terus kasih keluar, atau kita yang mau dapatkan itu sehingga porsi itu kita tanam di Papua Barat? Kalau tidak, ada gempa sedikit yang berhubungan dengan politik, uangnya dia hilang ke Amerika, hilang ke Singapura. Tapi pada saat kita punya orang-orang asli, kita punya pengusaha dalam negeri itu yang punya modal, dia tidak kemana-mana, dia akan taruh uangnya di Indonesia. Ini kita dorong betul, segera sadar ya. Saya lihat ada orang-orang muda ini, pelajar-pelajar nih, barisan yang pintas untuk bersinar itu adalah pengusaha. Ya, jadi jangan tambah barisan untuk lamar jadi pegawai negeri lagi, karena biaya untuk ASN nyaris Pemda sekarang sudah dikasih ke daerah, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan hampir tidak punya kekuatan lagi untuk membiayai pegawai-pegawai yang baru. Jadi solusi terbaik dan tercepat untuk nasibnya bersinar adalah pengusaha. Ya, sandar-sandar ke abang-abang kepala daerah, sandar-sandar ke keluarga-keluarga kepala daerah untuk mereka memberikan banyak trik-trik ya. Jangan menganggap abang-abang yang duduk saat ini adalah musuh. Mereka adalah orang-orang yang tahu kiat-kiat jalan pintas, kiat-kiat lompatan-lompatan kehidupan. Jadi pada saat mereka itu diserang, maka kepintarannya dia sembunyikan. Tapi pada saat mereka didatangi, diskusi sebagai orang tua, datang ke gubernur, anggap sebagai orang tua, bupati sebagai orang tua, maka mereka akan memberikan banyak hal-hal yang mereka tahu. Gitu. Ya, itu. Baik. Ya, sobat podcast, menarik sekali ya. Iya. Dan tadi kita sudah berbicara mengenai visi, ya, strategi, manfaat. Nah, sebelum kita closing dari Pak Kadis, apa pesan Bapak sekaligus harapan ini untuk selaku bagian dari pemerintah untuk masyarakat dan juga calon investor? Ya, kita harus jadi orang-orang yang bersyukur. Saya rasa kalau kita bersyukur, pasti kita akan sadar bahwa potensi kita luar biasa. Potensi kita luar biasa. Bagaimana kita menggunakan potensi ini untuk kemaslahatan orang banyak,
terlebih khusus untuk orang asli Papua yang ada di tanah Papua. Untuk itu kami mengajak investor untuk tetap dan terus berinvestasi di Papua Barat. Yang pasti investasinya harus bertanggung jawab Ya. dan memberikan dampak, menghormati hak-hak dasar orang asli Papua. Dan yang terakhir, khusus untuk masyarakat, mari kita membuka diri. Membuka diri bukan berarti kita menjual, memberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk orang dari luar atau investor itu dia mengeruk semua hasil kekayaan kita. Tetapi mari kita duduk sama-sama, kita bicarakan itu secara baik, supaya apa yang menjadi keinginan dari masyarakat itu pada saat investor dia datang, kita sudah bisa petakan. Nah, jadi harapan kami tetap mari kita welcome untuk investasi, karena keadaan ekonomi sekarang tidak baik-baik saja. Ya. Investasi itu penting. Dan juga elaborasi antara kita pemerintah, masyarakat, investor, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan juga akademisi itu sangat penting supaya kita memikirkan fokus pada satu pemikiran yang bagaimana kita bisa membawa daerah ini untuk arah kemajuan sesuai dengan harapan kita semua. Ya. Oke, Pak Agus. Saya mungkin closingnya, saya ada satu cerita. Saya tidak cerita daerah spesifik ya, tapi ada daerah yang menerima investor dari Rusia. Menerima, kemudian investor itu diperlakukan melebihi keluarga, saudara-saudara kandung daripada investor itu. Kemudian investor itu berpikir, wah selama ini dari muda sampai saya tua begini, saya belum pernah diperlakukan seperti keluarga. Kemudian dia bilang, sudah saya punya uang yang seluruh dunia saya taruh saja di tempat ini. Dan uangnya kemudian setelah ditaruh di tempat itu, dampaknya yang sangat luar biasa. Dan siapa yang nikmati adalah warga-warga yang di daerah itu. Itu juga yang akan terjadi kalau kita berbuka diri, kita perlakukan mereka secara baik, maka mereka tidak akan pindahkan sumber dayanya, usahanya, atau investasinya di Papua Barat. Saya rasa itu, Bu. Ya. Oke, baik, sobat podcast RRI Net Manokwari dimanapun berada, tidak terasa kita sudah di penghujung obrolan kita ya. Iya, terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Papua Barat beserta Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal atas penjelasannya yang tentunya sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua ya. Semoga dialog ini atau obrolan ini menambah wawasan kita ya, menambah pengetahuan kita bahwa investasi ini bukan hanya sekedar penanaman modal ya, tetapi juga merupakan upaya bersama untuk membangun Papua Barat yang maju, sejahtera, berdesaing, dan juga tetap berakar pada kearifan lokal. Sekali lagi terima kasih Bapak berdua. Iya, dan pendengar, saya kutip sedikit apa yang disampaikan oleh Bapak Kadis. Ekonomi kita tidak baik-baik saja, tapi semangat kita harus tetap baik-baik saja. Saya Nelly Mansora, terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.